Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Petani Anggur dimanapun Anda berada. Di siang hari ini kita akan sama-sama belajar ya, bagaimana cara dan budidaya anggur impor dan menjalani bisnis di pertanian anggur impor ya Sobat. Di siang hari ini kita tidak bermaksud untuk menggurui, tapi kita akan berbagi ilmu dan sharing ya, untuk menjalani bisnis anggur impor. Bagaimana susah senangnya ya Sobat. Oke Sobat, ikuti terus RSM Garden. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar channel kami terus berkembang dan bermanfaat untuk semua. Terima kasih Sobat. Oke Sobat, di siang hari ini kita akan membahas bagaimana cara budidaya anggur impor dan pertanian anggur impor ya. Di bidang bisnis anggur impor ini tentunya di Indonesia banyak peluang ya, karena di Indonesia ini belum begitu banyak ya yang mengembangkan anggur impor. Meskipun banyak, tetapi untuk skala besar belum begitu banyak ya Sobat. Untuk memenuhi pasar di Indonesia ini belum bisa ya Sobat. Dikarenakan itu untuk potensi buahnya juga banyak peminatnya ya. Terus simak video kami, berbagi ilmu dan sharing ya Sobat. Oke, sambil kita jalan-jalan melihat kebun kita, sambil kita sama-sama belajar ya Sobat, bagaimana susah senangnya di bidang pertanian anggur impor ini. Oke, tentunya kita akan menanam anggur, khususnya anggur impor. Kita akan membutuhkan lahan dan greenhouse ya. Itu pun untuk biayanya lumayan agak besar. Tetapi untuk penghasilan cuannya juga lumayan ya Sobat. Kita akan mulai untuk pembahasan kali ini dari segi penghasilannya atau dari sisi senangnya dulu ya. Untuk penghasilan, alhamdulillah sih lumayan banyak ya. Untuk lahan kami ini sekitar ada hampir 30 meter ya panjangnya, 30 meter kali 12 meter. Ini bisa mengeluarkan buah sekitar hampir 5 kintal ya untuk sekali panen. Dan untuk hasil cuannya juga lumayan ya, karena kita kalikan aja untuk 5 kintal dikali untuk lahan di kami, kita jual untuk buahnya 75.000 per kilo ya. Di samping buahnya juga kita bisa jual bibit ya Sobat. Untuk jual bibit di beberapa wilayah untuk harga bibit berbeda-beda ya Sobat. Ada yang 100.000, ada yang 150.000, ada yang 50.000, ada juga yang 75.000 ya. Itu tergantung dari varian dan tempat masing-masing ya Sobat. Dari sisi penghasilan untuk budidaya anggur impor ini lumayan untuk bagi saya ya. Dan untuk penghasilannya juga lumayan besar. Dan untuk pembikinan greenhouse dan lain-lainnya
untuk lahan segitu 30 meter dan 12 meter untuk tenaga kerja dan plastik UV semua, bambu, insect net, kita hampir habis sekitar 40 juta ya. Tetapi dalam waktu sekitar kurun waktu 6 bulan semua biaya tersebut sudah kembali ya sobat, karena kita menjual buah dan bibit untuk semua modal sudah bisa kembali ya. Itu dari sisi senangnya ya sobat. Dari sisi susahnya, untuk buahnya terkadang kita terkena hama atau jamur ya, yang sering kita alami. Tapi seiring waktunya kita sudah bisa menghandle itu semua. Dari sisi buahnya kemarin hampir separuh greenhouse kami tidak panen ya, karena terserang jamur embun tepung untuk buahnya. Dan saat itu kita juga tidak begitu pengalaman ya, jadi kita biarkan. Ternyata banyak yang crack dan buah pecah dan rontok untuk buahnya. Ternyata itu dari jamur embun tepung ya. Dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu kita sambil belajar dan bisa untuk mengatasinya. Untuk penghasilannya estimasi ya seperti itu sahabat ya. Rata-rata di kebun kami 1 dompol atau 2 dompol itu berbobot 1 kilo ya. Jadi 1 kilo harganya itu 75.000 ya. Dikalikan nanti berapa tandan gitu aja sobat. Untuk penghasilannya juga lumayan karena anggur impor ini tidak ada musim ya. Tidak ada musim, jadi kita buahkan di hari-hari raya atau di hari-hari tertentu ya. Dan untuk teri kami kita buahkan itu tidak serentak ya sobat. Kita berbuahkan untuk bertahap, karena kita akan biar tidak ada sampai habis ya buah. Untuk pengunjung juga biar senang ya. Sedikit demi sedikit kita lakukan untuk belajar dan sharing sesama teman. Dan sambil itu kita masih juga lihat-lihat di YouTube, di Facebook, semua kita pelajari ya sobat. Dan alhamdulillah semakin hari kita bisa memaksimalkan untuk hasil buahnya dan penghasilan kita ya sobat. Untuk penghasilan estimasi semua tergantung dari perawatan kita masing-masing ya. Dan pesan saya, memperbanyak varian yang ganja ya sobat. Jangan memilih varian yang susah atau buah yang susah ya, karena ini khusus untuk pembudidaya anggur yang di jaringan bisnis ya, terkecuali hanya untuk hobi, sekedar hobi dan main-mainan ya. Untuk sekedar hobi nggak masalah, kita memperbanyak varian yang susah ataupun yang
mudah ya. Dan di kebun kami, kenapa kita lakukan untuk varian yang Genjah, terutama yang Jupiter, Harold, dan lain-lainnya ya sobat. Dikarenakan kita pilih untuk varian tersebut yang Genjah yang mudah berbuah, untuk perawatannya juga yang tidak sulit ya. Kita memperbanyak untuk varian itu tersebut. Dikarenakan untuk penghasilannya juga lumayan. Oke sobat, sekian sharing dari kami, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Dan terus semangat untuk petani anggur di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.